Hidup Herman berjalan tanpa celah. Di usianya yang ke-42, ia adalah sosok yang dikenal banyak orang sebagai pribadi yang hangat, mudah bergaul, dan dapat diandalkan. Herman memiliki pekerjaan tetap di sebuah perusahaan besar, posisi yang cukup terhormat dan stabil. Dengan bakatnya bermain elektron, ia juga sering menghibur teman-temannya di acara-acara komunitas, menjadikan dirinya pusat perhatian dan kekaguman. Herman memiliki keluarga kecil yang harmonis. Istrinya, Ratna, adalah perempuan sabar yang selalu mendukung suaminya dalam berbagai situasi. Mereka dikaruniai 2 anak perempuan, Siska yang berusia 17 tahun dan Rara yang masih berumur 8 tahun. Mereka hidup dengan nyaman, berkecukupan, dan tak pernah mengalami kekurangan. Herman bangga bisa memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, hidup Herman mulai berubah sejak ia mengenal judi online. Awalnya, ia bermain hanya untuk sekadar hiburan. Ia berpikir, selama tidak berlebihan, tidak akan ada masalah. Tetapi, seiring waktu, permainan itu menjadi candu. Setiap kali ia menang, ada rasa euforia yang membuatnya ingin terus bermain. Ketika kalah, ia merasa harus bermain lagi untuk mengembalikan uang yang hilang. Tanpa sadar, kecanduannya pada judi online mulai menggerogoti tabungannya. Herman mulai sering meminjam uang ke teman-temannya, berdalih untuk keperluan bisnis atau proyek kantor. Awalnya, orang-orang percaya karena Herman memang dikenal sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab. Namun, pinjaman-pinjaman itu tidak kunjung kembali. Situasi semakin buruk saat hutang Herman menumpuk hingga ratusan juta. Ketika perusahaan tempatnya bekerja mengetahui masalah finansial yang dialaminya, ia terpaksa harus mengundurkan diri untuk menjaga nama baik perusahaan. Kehilangan pekerjaan menjadi pukulan besar bagi Herman dan keluarganya. Dari sosok yang dihormati, ia kini menjadi bahan pembicaraan. Teman-teman yang dulu menghargainya perlahan menjauh. Mereka kecewa mengetahui Herman meminjam uang untuk berjudi dan tidak pernah membayarnya. Tak ada lagi acara kumpul-kumpul. Tak ada lagi teman yang mengundangnya untuk bermain elektron. Kehidupan Herman berubah 180 derajat. Rumah yang dulu hangat kini dipenuhi kecemasan. Istrinya harus menjual perhiasan untuk membayar sebagian hutang. Sementara anak-anaknya bingung mengapa ayah mereka seringkali terlihat murung dan gelisah, terus dikejar-kejar oleh para penagih hutang. Herman akhirnya memutuskan untuk pergi dari kampung halaman. Dengan berat hati, ia membawa istri dan kedua anaknya ke kota lain dan menyewa rumah kontrakan sederhana. Dari kehidupan yang dahulu berkecukupan, kini mereka hidup serba pas-pasan. Ratna, yang dahulu hanya seorang ibu rumah tangga, terpaksa harus berjualan nasi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Siska yang remaja merasakan perubahan drastis dalam hidupnya. Ia kehilangan teman-temannya dan harus beradaptasi di lingkungan baru. Sementara itu, Rara yang masih kecil seringkali menangis karena merindukan rumah lamanya. Dalam keadaan seperti ini, Herman sering merasa gagal sebagai seorang ayah dan suami. Di tengah keputusasaan, Herman mulai mencari pekerjaan. Namun, stigma sebagai mantan penjudi dan pengangguran membuatnya sulit diterima di mana-mana. Meski begitu, ia tak menyerah. Setiap pagi, Herman keluar rumah, menelusuri setiap sudut kota untuk mencari pekerjaan. Ia mulai bekerja serabutan, dari menjadi kuli bangunan, tukang ojek, hingga mencoba peruntungan sebagai buruh kasar. Namun, hasil yang didapat tak sebanding dengan hutang yang harus ia lunasi. Di sisi lain, Ratna selalu mendukung suaminya. Meski merasa kecewa, ia berharap suatu hari Herman benar-benar berubah dan mereka bisa lepas dari jerat hutang serta stigma buruk masyarakat. Banyak malam Herman lalui dengan penyesalan. Bayangan masa lalunya yang penuh kebahagiaan seolah menghantuinya setiap saat. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan. Keluarganya, anak-anak dan istrinya menjadi alasan utama
bagi Herman untuk berusaha bangkit dan meninggalkan dunia judi selamanya. Ia mulai mengikuti terapi kecanduan dan bergabung dengan kelompok pendukung bagi para mantan penjudi. Sedikit demi sedikit, Herman berusaha memperbaiki hidupnya. Ia menabung dari penghasilan kecil yang didapatnya dan berusaha melunasi hutangnya. Meski jumlahnya sangat kecil, perjalanan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi bagi Herman, ini adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahannya. Di akhir cerita ini, Herman mulai melihat secercah harapan. Meskipun perjalanan yang harus dilalui masih panjang, ia percaya bahwa suatu hari ia bisa menebus dosa-dosanya. Ia belajar bahwa kesalahan besar yang pernah dilakukan bisa diatasi dengan niat yang kuat dan usaha yang sungguh-sungguh. Kini, Herman bertekad untuk menjadi ayah dan suami yang lebih baik, dan keluarganya menjadi satu-satunya prioritas yang ia jaga. Masa lalunya yang kelam akan selalu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya. Meski tak mudah, Herman yakin bahwa di ujung jalan ini ada kebahagiaan yang menanti, asalkan ia terus berusaha dan tidak menyerah pada keadaan. Cerita Herman menjadi pengingat bahwa keputusan yang salah dapat menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tetapi, di sisi lain, cerita ini juga menunjukkan bahwa ada harapan bagi mereka yang mau berubah dan memperbaiki hidup. Terlepas dari seberapa besar kesalahan yang dilakukan, tekad untuk memperbaiki diri dan keberanian menghadapi masa depan adalah hal yang utama.